Tabbat. Pelan-pelan. Tabbat maknanya ada 3 Bunda. 1, halakan. Yang kedua, khosar. Yang ketiga, khobar. Halaka artinya hancur. Khosar maknanya rugi. Khobar maknanya celaka. Baik. Jadi tabba itu maknanya bisa hancur, bisa rugi, bisa juga celaka. Berarti makna tabba itu merangkum semua makna-makna ini Bunda. Sehingga diterjemahkanlah tabba itu binasalah. Binasalah. Tanya ditujukan kepada engkau. Ya. Afwan. Binasalah. Bukan engkau ya Bunda. Binasalah. Tabbat binasalah. Kemudian lanjut yada kedua tangan. Celakalah kedua tangan atau binasalah kedua tangan. Lahabiu watab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab watab, dan sungguh ia benar-benar binasa. Allah berfirman Bunda, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasalah ia. Nah, muncul pertanyaan, kenapa kedua tangan Abu Lahab yang divonis oleh Allah binasa? Kenapa enggak kedua mata? Kenapa enggak kedua telinga? Kenapa enggak kedua kaki? Nah, muncul pertanyaan, dan ini tadabbur itu. Kira-kira apa jawabannya? Kenapa kedua tangan? Jawabnya adalah Bunda, alasan pertama kata para ulama, sebab tangan Abu Lahab yang pertama kali menghina Rasulullah. Maksudnya begini, Abu Lahab menunjuk Rasulullah, ya kan? Ada yang mengatakan dua tangan, celaka, tabbalaka ya Muhammad, sehingga Allah balas dengan apa namanya? Dengan yada. Maka ketika Abu Lahab menghina Rasulullah SAW dengan kedua tangannya, maka Allah balas bahwa yang celaka itu adalah kedua tangannya Abu Lahab. Ini alasan pertama. Alasan kedua Bunda, ini majaz. Majaz. Majaz itu bukan dalam arti sebenarnya. Maksudnya begini. Bunda pernah mendengar hadis man ra'a minkum munkar
falyughayyirhu biyadihi. Apabila kalian, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka cegahlah dengan tangannya. Apa maksudnya? Berbuat, bertindak. Cegah dengan tangan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Apabila kalian melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tangannya. Apa maksudnya? Berbuat, bertindak. Bertindak. Selain bertindak, yang dimaksud dengan biyadi di sini Bunda adalah kekuasaan. Paham ya? Kekuasaan. Yang dimaksud dengan tangan di sini Bunda adalah kekuasaan. Sehingga kata para ulama, yang dimaksud tangan, kedua tangan di sini binasa, maksudnya adalah kekuasaannya Binasa. Abu Lahab. Kekuasaannya Abu Lahab. Dan memang Bunda, bahwasanya tangan itu identik dengan kekuasaan kan? Ya. Bunda kalau menunjuk orang pakai apa? Tangan. Tangan. Tanda tangan palsu? Tangan. Tanda tangan. Ya kan? Mau tanda tangan itu kan identik dengan kekuasaan, menunjuk, memerintah, itu semuanya dengan tangan. Maka yang dimaksud dengan tangan di sini adalah bahwa yang binasa itu adalah kedua tangan Abu Lahab. Baik, kita skip dulu Bunda. Allah berfirman, binasalah kekuasaannya Abu Lahab dan sungguh ia benar-benar binasa. Nah, tab yang kedua ini penegasan. Apa benar Abu Lahab itu binasa? Apa benar Abu Lahab itu binasa? Maka jawabnya iya benar. Apa buktinya? Di antara bukti bahwasanya Abu Lahab itu binasa, Abu Lahab itu mati terkena penyakit lepra, penyakit kulit. Jadi Abu Lahab itu terkena penyakit kulit, ya kan? Kulitnya itu, badannya itu mengeluarkan bau yang amat menyengat. Bahkan dalam riwayat disebutkan dia mati dalam keadaan terkena penyakit lepra, tidak ada satupun yang mau menguburkannya. Tak ada satupun yang mau menguburkannya. Bahkan bagaimana cara masyarakat menguburkan Abu Lahab pada saat itu, karena sudah menyengat sekali mayatnya Abu Lahab itu. Cara mereka menguburkan mayatnya Abu Lahab itu dengan memakai kayu panjang. Kebayang nggak pakai kayu panjang Bunda? Jadi dicongkel gini. Jadi seperti itu, didorong sampailah ke lubang. Setelah itu mereka tidak mau menguburkannya, tidak mau menanamnya dengan tanah. Caranya bagaimana? Mereka lempari dengan batu. Jadi kalau kita kan mengubur mayat itu dengan tanah, Abu Lahab itu dikuburkan dengan tumpukan batu, menunjukkan betapa hinanya kematian Abu Lahab. Kalau Abu Jahal itu mati saat perang Badar, Abu Lahab mati terkena penyakit kulit. Nah, oke, kita lanjutkan. Ayat kedua. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak berguna baginya harta dan apa yang bisa diusahakan. Tidaklah berguna
yang ia usahakan. Tidaklah berguna baginya, maksudnya tidak berguna hartanya dan segala apa yang dia usahakan. Allah katakan bahwa hartanya dan segala apa saja yang dia usahakan itu akan tidak bermanfaat bagi dirinya. Apa yang diusahakan di sini? Satu, usaha dia untuk memusuhi Nabi, usaha dia dalam memusuhi Nabi. Yang kedua, keturunan. Yang ketiga, segala apa yang dia usahakan. Segala apa yang dia usahakan. Kata Allah pula bahwa hartanya dan segala apa yang dia usahakan itu akan tidak bermanfaat bagi dirinya. Muncul pertanyaan, kenapa hartanya dan segala apa yang dia usahakan tidak bermanfaat bagi dirinya? Maka jawabnya adalah karena hartanya dan segala apa yang dia usahakan itu membuat dia lalai, membuat dia lalai, atau dengan kata lain durhaka kepada Allah. Apa pelajarannya bagi kita? Apa pelajarannya bagi kita? Pelajarannya begini, bukan? Kenapa kita tahu di dalam Islam bahwasanya harta itu bisa menolong kita di akhirat, kan? Bisa. Keturunan bisa menolong kita di akhirat? Bisa, bukan? Tapi kenapa hartanya Abu Lahab dan segala apa saja yang dia usahakan ketika di dunia itu tidak akan bermanfaat bagi dirinya, atau dengan kata lain tidak akan bisa menolongnya nanti di akhirat? Maka jawabnya adalah karena semua hartanya dan segala apa saja yang dia usahakan ketika di dunia itu bukan dia gunakan untuk bukan dia gunakan sebagai wasilah untuk taat kepada Allah, tapi malah dia gunakan ini semua untuk durhaka kepada Allah. Inilah yang menjadi sebab kenapa hartanya dan segala apa yang dia usahakan itu tidak bermanfaat baginya nanti di akhirat. Maka pelajaran penting bagi kita, bagaimana agar harta kita itu, bagaimana agar keturunan kita, dan bagaimana agar segala apa saja yang kita usahakan di dunia ini bermanfaat nanti di akhirat. Maka gunakanlah semua itu sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berbeda halnya dengan Abu Lahab, gara-gara hartanya dia lalai, ya kan? Gara-gara keturunannya dia lalai. Mau usaha-usaha yang dia lakukan ketika di dunia itu membuat dia lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang orang-orang ketika ditanya apa yang membuat dia lalai sampai saat ini, jawabnya apa? Harta. Kenapa nggak ngaji? Sibuk cari uang. Kenapa nggak ngaji? Sibuk menjaga keturunan. Iya kan? Kenapa nggak sholat? Harta. Kenapa nggak sholat? Alasannya pasti dunia. Kalau begitu, apa bedanya dia dengan Abu Lahab? Sibuk dia mencaci Abu Lahab, membaca surah Al-Lahab dia benar. Memang kurang ajar Abu Lahabnya. Dia pula lah orang yang paling memusuhi Nabi. Memang kurang ajar Abu Lahab. Padahal dia sendiri mirip dengan Abu Lahab. Abu Lahab. Apa? Karena hartanya dan segala apa saja yang dia usahakan ketika di dunia bukan malah mendekatkan dirinya kepada Allah, malah membuat dia lalai. Nah, mestinya Bunda, ini semua bisa menjadi jembatan kita masuk surganya Allah.
Tapi hati-hati, ini pula yang bisa membuat kita Jerumus. terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan. Ya, saya ada cerita seorang anak. Ayahnya saat ini ada gangguan kejiwaan. Jadi mereka memanggil saya, Ustaz, tolonglah diruqyah ayah saya ini karena dia ada gangguan kejiwaan. Sebelum saya ruqyah, saya tanya dulu apa yang menjadi latar belakang ayah beliau itu ada gangguan kejiwaan, dengan kata lain setengah gila. Jadi berawal dari kecintaan ayahnya itu terhadap istrinya yang berlebihan. Kemudian kecintaan ayahnya kepada kendaraannya yang berlebihan. Ketika kedua itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi tiap malam itu selalu nyebut nama istrinya dan nyebut nama kendaraannya. Jadi dia sebut nama istrinya tengah malam, padahal istrinya sudah tidak ada. Dia sebut motornya, mobilnya bunda, padahal mobilnya sudah tidak ada. Akhirnya, mohon maaf, tapi sedihnya kita bunda. Saya bilang kepada anak-anaknya, Mbak, ini bisa menjadi sumber kebaikan bagi anak-anak. Ini pula bisa menjadi sumber malapetaka. Kalau anak-anaknya sabar, ya kan, ini menjadi sumber kebaikan. Tapi kalau ibu-ibu itu tidak sabar, ini menjadi sumber malapetaka. Saya sampaikan seperti itu. 2 bulan setelahnya, karena mereka tidak tahan dengan gangguan ayahnya ini, karena di rumah nanti jam 3 malam dihidupkannya pintu lampu kamar itu. Di mana istriku? Orang lagi tidur lelap gitu kan, mereka nggak tahan, ya kan? Akhirnya mereka masukkan ayahnya itu ke rumah sakit PMC yang ada di Harapan Raya, rumah sakit jiwa. Rencana mereka masukkan ke rumah sakit jiwa Tampan, bunda. Tapi berhubung di rumah sakit jiwa Tampan itu sudah penuh, 1 kamar itu 10. Dalam hati saya, banyak juga orang stres pekan baru ini ya. 1 kamar itu 10. Maka akhirnya apa? Ini menjadi sumber malapetaka bagi anaknya. Alasannya gara-gara apa? Udah gak bisa tidur gara-gara ayahnya. Kemudian terganggulah ketenangan mereka. Saya berpikir pada saat itu, apakah terganggu dulu ketenangan orang tuanya saat orang tuanya membesarkan mereka ini, gitu kan? Ya, terganggu kerjaan kami, Ustaz, kerjaan kami terganggu, ya kan, tidur kami terganggu. Emang dulu orang tuanya ketika membesarkan mereka tidak terganggu kan? Pastilah. Subhanallah. Betul lah kata pepatah ya. 1 anak, nah 1 orang tua bisa mengurus 1000 anak. Tapi 1000 anak belum tentu bisa mengurus 1 orang tua. Semua itu bunda karena kecintaan anak-anaknya terhadap dunia yang berlebihan. Walaupun kita tahu ayahnya itu punya penyakit itu karena latar belakang cinta dunia yang berlebihan, sehingga yang dia sebut-sebut itu adalah istrinya dan mobilnya. Kenapa enggak dia tanya, nah aku tadi sudah sholat atau belum, gitu kan? Ikunnya kayak gitu kan? Sudah sholat gitu kan? Sudah nyanyi atau belum? Yang ditanya-tanya itu harta. Itu dampaknya kalau obsesinya terhadap dunia berlebihan, masa tuanya akan seperti itu. Dan begitu pula ketika dia membesarkan anaknya cinta dengan dunia, ya kan? Ini kedua-duanya salah, orang tua salah, anak juga salah. Dia
sudah ikut, maka mereka pun lebih mendahulukan dunia daripada orang tuanya. Harusnya jabatan mereka yang mereka miliki, suami istri PNS, harusnya jabatan yang mereka miliki itu menjadi jembatan mereka masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu juga lah nanti kalau mereka tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seperti itu juga nanti sikap anaknya kepada mereka. Kan begitu tuh, benar. Itu bukan karma, karena karma tidak ada dalam Islam. Tapi itu adalah hukuman yang Allah berikan kepada mereka. Maka pelajaran penting apa? Gunakan semua yang Allah anugerahkan kepada kita ini sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan malah menjauh. Kaedahnya, semua yang ada di dunia ini Allah ciptakan untuk kita benar. Allah peruntukkan bagi manusia. Tapi manusia Allah ciptakan bukan semata-mata untuk dunia ini. Paham ya? Tapi untuk apa? Untuk beribadah. Jadi semua yang Allah hadirkan, nikmat-nikmat itu hanya sebagai wasilah, hanya sebagai jembatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan, pengajaran terpentingnya adalah jangan sampai kita seperti Abu Lahab. Jadi Allah menurunkan surah ini bukan hanya semata-mata untuk memvonis keburukan Abu Lahab, tapi Allah sampaikan kisah ini supaya menjadi pelajaran penting bagi kita, agar jangan sampai sikap kita ini sama seperti sikapnya Abu Lahab, yang karena hartanya, yang karena kekuasaannya, yang karena keturunannya, dan semua usaha-usahanya, untung dari apa yang dia kerjakan itu membuat dia lalai, membuat dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan itu orang-orang kafir Quraisy sebutnya. Karena materialistik mereka mengatakan, kenapa Muhammad itu yang menjadi utusan Allah? Kenapa gak kami? Kami ini kan kaya, nasab kami mulia. Mestinya kami yang lebih pantas menjadi utusan Tuhan, bukan dia yatim. Kenapa? Karena tolak ukur mereka itu pun materialistik. Yang ada di pikiran mereka dunia. Jelas sampai sini mudah? Oke. Nah, subhanallah, kalau kita urutkan dari awal Buddha, kekuasaannya tidak bisa menolongnya. Harusnya kekuasaan itu mendekatkan dirinya kepada Allah. Satu, ini tidak bisa menolongnya. Yang kedua, hartanya tidak bisa menolongnya nanti di akhirat. Harusnya harta itu malah menjadi sebab dia masuk surga. Dengan cara apa? Sedekah. Keluarkan harta itu untuk kebaikan, kan itu. Demikian juga usaha dia ketika dunia, entahkah itu keturunan dan segala apa yang dia usahakan, mestinya ini mendekatkan dirinya kepada Allah. Ternyata tidak. Kekuasaan tidak mendekatkan dirinya kepada Allah, hartanya tidak membuat dia dekat kepada Allah, segala apa yang dia usahakan tidak mendekatkan diri kepada Allah. Maka Allah vonis Abu Lahab dengan ayat ketiga. Apa itu bunyinya? Sayasla narun dzata. Subhanallah. Sayasla narun dzata lahab. Sayasla, kelak dia akan masuk narun, neraka ke dalam api
Zata, zata di situ apa? Bergejolak apa tuh? Mempunyai. Yang mempunyai, benar. Yang mempunyai gejolak. Secara bahasa seperti tahap itu gejolak. Maksudnya adalah kalau dia akan masuk ke dalam neraka, atau maksudnya adalah kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Saya tanya lagi, Bunda, supaya paham. Kenapa Allah vonis Abu Lahab masuk ke dalam neraka? Karena dia membenci Rasulullah, menghina Rasulullah. Apa Bunda? Kenapa Allah vonis Abu Lahab masuk ke dalam neraka? Subhanallah. Ini ayat turun di saat Abu Lahab masih hidup. Paham ya? Ini ayat turun di saat Abu Lahab masih hidup. Mukjizat Al-Quran, lihat, subhanallah. Ini ayat ini Bunda menjadi menambah keyakinan kita bahwasanya apa saja yang disampaikan di dalam Al-Quran itu hak, sesuatu yang benar. Kan Allah vonis Abu Lahab itu akan masuk neraka. Nanti ketika ditegakkan hari kiamat dia akan masuk neraka. Pertanyaannya, ketika Allah menurunkan ayat ini, Abu Lahab masih hidup kan? Masih. Bisakah Abu Lahab itu membantah apa yang Allah sampaikan dalam ayat ini? Logikanya bisa Bunda. Logikanya bisa. Contoh, Muhammad, Tuhan bilang saya akan masuk neraka nanti di akhirat. Oke, sekarang saya memeluk agama Islam. Berarti gak jadi dong saya masuk neraka. Berarti Al-Quran yang kau sampaikan itu adalah sesuatu yang dusta. Keluarkah ucapan itu dari lisan Abu Lahab? Tidak. Apa buktinya Bunda? Dalam sejarah Abu Lahab tidak pernah lisannya itu mengucapkan bahwasanya dirinya itu Islam, sehingga dia mati dalam keadaan kufur. Allah tutup pintu hidayah itu. Allah tutup. Bagaimanapun cara dia untuk mencari kebenaran itu gak akan bisa lagi. Kenapa? Karena pintu hidayah sudah tertutup. Allah vonis Abu Lahab masuk neraka. Pelajaran apa ya bisa kita ambil? Ngantuk nampaknya. Subhanallah. Jadi hidayah itu yang nggak dapat sama belah itu, memang nggak ada hidayah. Lihat, benarlah. Oh begitu. Subhanallah. Itu harusnya menambah keyakinan kita terhadap Al-Quran. Allah vonis Abu Lahab masuk neraka di saat Abu Lahab itu masih hidup. Dalam sejarah, ketika Allah sudah vonis Abu Lahab masuk neraka, maka tak ada peluang bagi dirinya untuk menerima kebenaran. Iya kan? Saat pintu hidayah itu tertutup, dia mati dalam keadaan kufur. Malah ketika turun ayat ini, apa yang dilakukan Abu Lahab? Dia mendatangi rumahnya Rasulullah SAW. Kemudian dia lempar rumah Nabi itu dengan kotoran unta. Kemudian dia buka lengan bajunya. Bajunya. Ya kan, setelah itu dia katakan, Tuhan bilang kedua tanganku celaka. Ini tidak ada. Saking kerasnya saya. Tuhan bilang kedua tangan saya ini celaka. Tuhan bilang kedua tangan saya ini binasa. Ini tidak ada. Mana? Coba. Harusnya kalau dia merasa bersalah, dia introspeksi diri. Tapi tidak. Dia balik menantang. Itu kalau sudah pintu hidayah itu tertutup. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surah Yasin. Inna ja'alna
fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun wa sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Engkau berikan peringatan atau tidak engkau berikan peringatan sama saja bagi mereka Muhammad. Sampai kapanpun mereka tidak akan beriman. Allah sudah tahu bahwasanya ada di antara hamba-hambanya yang sampai mati mereka tidak akan beriman, walaupun tiap hari Nabi memberikan nasihat. Ya. Nah, kemudian apa setelah itu? Ayatnya. Setelah wasawa'un 'alaihim hudan. Surah Yasin itu. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum. Wasawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Terus inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Coba kita buka surah Yasin. Ya, berapa Ustaz? Ketemu surah yang mana? Surah Yasin ya. Mohon maaf. Lihat dari ayat ke-8. Ayat ke-8. Terbalik saya tadi bacanya. Sungguh kami telah memasang Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Sungguh kami telah memasang belenggu-belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu karena itu mereka tertengadah. Maksudnya begini. Ketika Allah menutup pintu hidayah bagi hamba-hambanya, Allah memberikan perumpamaan mudah. Perumpamaan itu seperti ini. Pertama, kami telah memasang belenggu-belenggu di leher mereka. Kemudian lalu tangan mereka diangkat ke dagu. Ini kedua tangan, mudah, perhatikan. Kedua tangan ini diangkat ke dagu. Oke. Setelah itu dibelenggu, maksudnya diikat pakai rantai, ya kan? Kemudian karena itu mereka tertengadah. Kepala melihat kemana? Ke atas. Mata melihat kemana? Ke atas. Oke. Setelah itu lihat ayat ke-9-nya. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Dan kami jadikan di hadapan mereka sekat. Maksudnya sekat itu adalah dinding, dan di belakang mereka juga sekat, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Tadi kan seperti ini, mata melihat ke atas, ya kan? Mata ditutup, kata Allah kan, mata ditutup, lihat di situ ayatnya. Dan kami tutup mata mereka kan, mata ditutup, kemudian di depan ada dinding, di belakang ada dinding. Di balik dinding itu punya kebenaran. Kira-kira tahukah mereka kebenaran itu? Tidak. Ini dinding, ini manusia. Sebenarnya ini udah dagu, ini diangkat ke atas ini, iya kan? Kemudian diikat pakai rantai, mata ditutup. Di sini kebenaran itu. Tahu nggak mereka? Nggak tahu. Paham ya? Karena mata melihat ke atas, ditutup pula lagi. Ini kata Allah. Udahlah ditutup, mata melihat ke atas, disekat pula pakai dinding, disebut di depan dan di belakang. Kebenaran itu di sini. Al-haq. Maka mustahil kebenaran itu dia terima. Maksudnya begini, kalau Allah sudah tutup pintu hidayah itu, maka seperti itulah manusia mengenal
kebenaran itu. Nggak nampak kebenaran ini, nggak nampak. Mental udah. Ada tipe-tipe orang kalau nasihati kalau mau ceramah di masjid. Jangan di sini, ini bukan tempat ceramah di sini. Begitu apa yang Bunda sampaikan kepada suami, ilmu-ilmu yang Bunda dapatkan ketika ngaji, terus Bunda teruskan kepada suami. Semua apa yang disampaikan Ustadz kamu itu udah tahu. Ada yang seperti itu Bunda, di sini nggak ada. Ada. Dia maju, Ustaz. Dia maju. Duluan lagi abang ngaji daripada Ustadz kalian. Itu apa penyebabnya, Ustaz? Hah? Orang yang tertutup mata hidayah itu, Ustaz, penyebabnya apa tuh, Ustaz? Sombong. Ustaz ya. Dia tidak mau dibawa. Orang yang tidak mau dibawa, dia tidak mau nasihat, dia nasihat. Karena sifatnya dia itu merujuk pada ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, pemimpin. Iya kan? Berarti dia yang pantas untuk memimpin. Sehingga ketika dia nasihati, aku kan pemimpin, gak pantas aku nasihati. Yang pantasnya aku yang memberikan nasihat. Imam itu kan Bunda tempat rujukan. Tapi kalau sempat suami bilang, gimana cara sholat yang benar? Berarti tempat rujukan saat itu siapa? Istri. Berarti yang jadi imam? Istri. Sebetulnya kan nggak begitu, Ustaz ya. Harusnya suami yang menjadi imam. Lagi-lagi begitulah. Kebanyakan laki-laki. Maka pesan pentingnya jangan bermain-main dengan kasih sayang Allah. Itu maksudnya. Jangan karena Allah itu Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat, ya kan? Mudah buat dosa itu, nantilah baru tahu taubat. Setelah dia buat dosa, ketika ingin bertaubat, pintu hidayah itu sudah tertutup. Akhirnya apa? Kemaksiatan itu dinikmati. Jelas sampai sini Bunda? Nah, baik. Ada yang ditanyakan sebelum kita lanjutkan? Ustaz, mungkin sedikit Ustaz. Ini menanggapi hati lagi Ustaz. Sekarang kalau kita melihat dengan ceritanya Abu Lahab, ini kan sekarang kan banyak Abu Lahab Ustaz. Jadi kita kan menonton nih kita ya. Jadi ketika kita melihat salah satunya pemimpin mungkin termasuk sifatnya kayak Abu Lahab gitu. Jadi kita kan ada juga rasa sakit hati gitu Ustaz ya. Sementara perbuatan itu kan atas izin Allah juga. Gimana kita membawa hati kita supaya kita tuh enggak sakit hati, itu urusan dialah sama Allah gitu. Jadi kita kan nggak bisa membawa gitu juga. Aduh, pasti kita komen juga gitu-gitu. Itu gimana tuh Ustaz? Maksudnya atas kezaliman yang dia lakukan membuat kita sakit hati. Bagaimana caranya? Pertama, bahwa kita harus meyakini bahwa semua yang Allah hadirkan di tengah-tengah kehidupan kita itu kebaikan bagi kita. Itu dulu Bunda. Kita harus yakin dulu itu. Makanya sikap kita dalam menghadapi musibah itu kan tiga. Satu, hal yang pertama mesti kamu lakukan adalah sabar. Yang kedua, husnuzon, berbaik sangka kepada Allah. Kemudian yang ketiga, ridho dalam menghadapi takdir Allah. Dan ini tidak boleh dipisahkan. Kenapa dia tidak ridho dengan takdir Allah? Karena dia tidak berbaik sangka kepada Allah. Akibatnya dia tidak sabar. Kan gitu. Orang yang sabar itu pasti dia berbaik sangka kepada Allah. Orang yang berbaik sangka kepada Allah pasti dia ridho dengan takdir Allah. Berarti keburukan yang datang di tengah-tengah kehidupan kita pasti kebaikan bagi kita. Kan gitu. Ya, paham ya benar. Nah, berarti begini Bunda. Kita sudah paham ada 4 cara menghapus dosa, ya kan?
3 di dunia, 1 di akhirat. 3 di dunia, 1 di akhirat. Apa 3 di dunia itu? Taubat. Taubat. Manakala kita bertaubat kepada Allah, maka dosa besar dan dosa kecil itu akan dihapuskan oleh Allah. Yang kedua, dengan cara apa dosa kita terhapus? Berbuat baik, zikir. Beramal soleh, berbuat baik, Bunda. Ikutilah keburukan itu dengan kebaikan. Maksudnya apa? Bahwa setiap amal soleh itu dapat menghapus amal buruk. Contoh, setiap huruf Al-Quran yang Bunda baca itu menghapus dosa Bunda. Tapi yang terhapus itu dosa kecil. Karena dosa besar hanya akan terhapus dengan taubat. Oke. Berarti kalau ingin terhapus dosa, solusi yang kedua apa? Hiasi sisa-sisa kehidupan kita dengan apa? Amal soleh. Yang ketiga apa? Ya benar. Ingin terhapus dosanya. Harusnya itu yang menjadi prioritas kita Bunda. Apa ya langkah-langkah agar terhapus dosa? Nah, inilah ada kaitannya dengan pertanyaan Bu Teti tadi. Sabar, husnuzon, ridho dengan takdir Allah atas musibah yang menimpa kita. Orang zalim hadir di tengah-tengah kehidupan kita itu kan musibah, ya kan? Supaya apa? Supaya apa? Supaya dosa-dosa kita ini terhapus. Berarti musibah itu disikapi dengan apa? Sabar. Itu dia Bunda. Itu sikap minimal. Kalau sikap maksimalnya musibah itu disikapi dengan syukur. Bunda kalau belajar ilmu tasawuf, ya kan, musibah itu mesti disikapi dengan syukur, bukan sabar. Kalau disikapi dengan sabar, imannya masih lemah. Tapi mesti disikapi dengan syukur. Tahu kenapa? Karena ketika Allah menghadirkan musibah kepada dirimu, entahkah itu Allah mendatangkan orang yang zalim, entahkah fisikmu itu Allah berikan ujian, entahkah Allah berikan ujian dari sisi finansial, entahkah Allah uji kamu melalui anakmu, entahkah orang tuamu, entahkah melalui lidah mertuamu. Apabila engkau sikapi itu dengan sabar, maka buahnya adalah kebaikan. Apa kebaikan itu? Dosa terhapus, derajat diangkat oleh Allah. Kan gitu. Berarti itu kan kebaikan bagi kita. Cuman kan ketika orang dizolimi, dia tidak sampai ke situ pikirannya. Ya kan? Bagaimana tidak? Hanya dengan demam saja, kan demam itu bagian dari setiap mukmin dari api neraka. Itu kan kata Nabi. Maksudnya adalah sebenarnya ketika seseorang melakukan perbuatan dosa, dia sebenarnya sedang buat kapling di neraka. Itu hakikatnya seperti itu, Bu. Satu dosa yang dia lakukan, dia menyiapkan kapling tanah di neraka, kan gitu. Allah dengan rahmat Allah berikan ujian kepada dirinya berupa demam. Demam itu mengikis tanah-tanah yang ada di neraka itu, yang di awal sudah dia kapling. Maksudnya adalah hanya dengan demam saja dosa-dosa dihapuskan, kan gitu. Kalau dengan demam saja dosa dihapuskan, apalagi kehilangan mata, apalagi kehilangan tangan, apalagi kehilangan kaki, apalagi kehilangan telinga. Kalau demam, lihat cerdiknya Rasulullah itu Bunda. Rasulullah tak perlu menyebut berbagai macam ujian. Cukup Rasulullah sebut demam itu dapat menghapuskan dosa. Kita tahu sakit yang paling ringan itu apa? Demam, Bunda. Ya Allah, berarti kalau begitu, bagaimana kalau musibah itu lebih besar daripada demam? Makanya Fudail bin Iyad mengatakan, kalau begitu jangan disikapi dengan sabar. Kalau ingin lebih banyak kebaikan, tapi sikapi dengan syukur. Alhamdulillah ya Allah.
Allah, Engkau telah memberikan ujian kepadaku. Kenapa? Karena ujian yang menimpaku saat ini tidak sebesar ujian yang Engkau timpakan kepada orang lain. Aku saat ini baru kehilangan harta 100 juta, tetanggaku kehilangan harta 1 M. Terus berarti dia bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, aku baru kehilangan 10 juta, hartaku total seluruhnya 100 juta. Untuk yang enggak hilang itu 90 juta. Dia bersyukur. Kenapa dia mencaci maki yang kehilangan 10 juta? Kenapa dia tidak bersyukur yang 90 juta? Ya benar. Satu kesalahan suami, tak ada kebaikan suami yang dia ingat. Gara-gara kau gitu kan, hilang semua kebaikan suami. Kenapa istri itu nggak bersyukur dengan semua kebaikan suami itu? Lantas dia menghujat dengan satu keburukan yang dilakukan oleh suami. Itulah yang menyebabkan perempuan itu masuk ke dalam neraka kan gitu. Hanya jablay saja Bunda. Tahu jablay kan? Jarang dibelai. Jablay jarang dibelai gitu kan. Tapi selama ini dia nggak pernah memikirkan bagaimana pengorbanan suaminya, ya kan? Dia istrinya merasa lelah sendiri. Dia menganggap suaminya itu tidak lelah. Sehingga ketika sampai rumah, karena kondisi badannya yang tidak seperti dengan orang-orang lain, sampai rumah tidur. Istri pun ngeluh, saya ini jarang dibelai, bahasa kerennya diablai. Sibuk menyalahkan istri suami, bla 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 bla, lupalah semua itu. Yang selama ini dia mencari nafkah, dia akan banting tulang semuanya, tidak peduli dengan kesehatannya lagi, supaya istrinya dapat uang saku, anaknya semua dan sebagainya. Nah, kenapa tidak seperti itu? Nah, jadi kita ini Bunda sibuk mencela satu musibah yang kita terima, tapi lupa bersyukur dengan 99 nikmat yang kita terima. Itu masalahnya. Itu sampai kapanpun dia tidak akan pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau begitu cara berpikirnya. Ya kan? Ketika anak sakit sibuk menyalahkan orang. Ini gara-gara kamu nih, anak sakit kayak gini, gara-gara kamu, coba lagi. Kenapa enggak dia terima saja? Paham ya Bunda? Memang ada tugas kita untuk mencari asbab kenapa dia sakit, tapi cara kita berpikir itu bukan hanya pada itu saja. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah menguji anak saya. Apabila saya sikapi anak saya ini dengan bijak tanpa menyalahkan orang lain, maka betapa banyak kebaikan yang Engkau berikan kepada saya. Mungkin dengan cara inilah dosa-dosanya terhapus. Kenapa nggak seperti itu? Kenapa malah sibuk menyalahkan orang lain? Itu kan sudah garis takdir Allah yang pasti akan kita hadapi. Alhamdulillah ya Allah, satu takdir yang Engkau tetapkan kepada saya yang begitu menyakitkan sudah saya lalui dengan sikap sabar dan syukur. Kuatkan saya ya Allah supaya saya mudah untuk menjalani takdir-takdir yang menyakitkan di kemudian hari. Kenapa enggak begitu? Ya kan benar. Jadi ketika ada orang yang menzolimi dia, yang kurang ajar mulutnya itu, nggak dibina. Nah, ya kan. Macam-macam sibuk menyalahkan orang lain. Kenapa enggak? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Pasti ada kebaikannya. Kenapa nih orang ada di tengah-tengah kehidupan saya? Kan nggak ada kebetulan dalam hidup ini kan Bunda? Nggak ada kan? Bunda lagi nyetir, sudah belajar nyetir sampai 2 kali lagi. Ikut bagaimana
supaya dapat SIM, surat izin mengemudi. Hati-hati, ditabrak orang Bunda. Bunda sudah berusaha untuk mengelak, jangan sampai menabrak orang. Bunda pula yang ditabrak. Kemauan kita tuh. Berarti ada yang mengendalikan kita. Itu maksudnya. Bahwa ternyata aku tidak berkuasa atas diriku. Kalau memang aku berkuasa atas diriku, tentu ini tidak akan aku dapatkan. Kalau memang aku berkuasa atas diriku, maka setiap aku keluar mencari rezeki, aku tidak mau sedikit. Pasti inginnya apa? Banyak. Ternyata tidak. Ketika aku keluar mencari rezeki, rezeki yang aku dapatkan tidak sesuai dengan keinginan. Berarti ada yang mengendalikan hidupku. Kan begitu. Ustaz, terus kenapa kita keluar? Karena Allah perintahkan. Rezeki itu Allah yang atur. Jadi harus sampai pada tahap sana, baru kita mudah menyikapi musibah. Sama halnya seperti yang saya ceritakan tadi. Kalaulah ada anak-anak yang berpikir seperti itu, ya Allah, Engkau hadirkan ayah yang sikapnya seperti ini kepada kami. Ya kan? Ini mungkin sebagai solusi bagaimana agar dosa-dosa kami terhapus. Tapi disikapi dengan tidak bijak kan? Akhirnya bukan menjadi sumber kebaikan, tapi malah menjadi sumber malapetaka. Ya kan? Bunda nyuruh anak, nah siram dulu bunga itu. Malas. Kira-kira apa sikap Bunda pada saat itu? Ganggu-ganggu aja mamanya, orang lagi sibuk nonton. Nah, manggil-manggil pula. Ya. Kira-kira bagaimana sikap Bunda saat itu? Allah Akbar. Ya Allah, begitu sikap anak saya. Dia, insya Allah anak saya nasihati supaya dia itu tidak terjerumus dalam jurang kemaksiatan. Kan itu yang kita buat. Mungkin anak saya seperti sikapnya supaya saya yang kira bunga. Ya kan benar. Tujuannya apa? Kalau saya kira bunga, rematik saya, stroke saya pelan-pelan sembuh. Allah paksa kamu jalan, ya kan? Dengan cara semua yang kamu minta yang pertolongan menolakmu. Paham ya udah? Jadi Ustaz, sehubungan yang disampaikan Bu Las tadi itu kan maunya kan indahnya menghadap kematian itu Ustaz ya. Iya. Ya menyangkut juga yang baru Ustaz sampaikan masalah tobat, ikuti keburukan dan kebaikan, sabar dan usnul. Jadi secara teori kalau yang Ustaz sampaikan 3 tadi, kalau secara teori kan gampang udah tobat, terus lakukan keburukan dan kebaikan, sabar, husnuzon, bersangka baik, syukur. Artinya secara teori kan gampang. Cuma yang susahnya kan prakteknya gimana mengemas hati kita tuh supaya kita bisa masuk ke dalam tuh. Jadi nggak bisa instan. iya, nggak bisa instan, nggak bisa sekali pertemuan gitu Ustaz ya. Bunda harus terus belajar. Iya. Bunda harus terus belajar. Kan mungkin dengan belajar Nggak bisa ya. sampai surah Al-Ahab Ya. langsung lunas itu kan. Nah, iya kan. Jadi berawal yang Ustaz sampaikan juga gitu Ustaz ya. Ilmu Mudahnya Al-Quran itu tuh Bunda, ya. satu tafsir Al-Quran Bukan itu tafsir. ada. Satu tafsir itu Bunda ada yang 480 jilid. Allahu Akbar. Satu Satu ayat. Al-Quran itu Bunda, Mm-mm. itu salahnya ada 480 jilid. Itu satu karangan ulama saja, belum karangan-karangan ulama lain. Berarti untuk membaca ilmu Al-Quran itu satu tafsir itu saja, Iya. sampai cicit kita nggak khatam. Allahu Akbar. Nah, ya kan? Belum lagi tafsir Ibnu Katsir, tafsir As-Sa'di, tafsir Jalalain, tafsir Al-Munir, tafsir Syekh Mutawalli As-Sa'rawi, dan banyak tafsir-tafsir yang lain, ya kan? Lantas dengan modal Al-Fatihah kita ingin langsung segera gitu kan? Oke. Nah, enggak lah, bukan. Maka itulah pentingnya kita Belajar. akan sampai ke sana. Itu tadi 3 cara menghapus dosa di dunia. Iya.
Satu lagi di akhirat apa itu? Apa tuh Ustaz? Masuk ke dalam neraka jahanam. Emak. Hah? Masuk ke dalam neraka. Iya, maksudnya mereka tahu. Ya, Ustaz. Kalau maksudnya Ustaz. Yang keempat, kalau tak terhapus dosanya di dunia dengan cara taubat, amal soleh, dan musibah, maka tak ada lagi solusi yang lain kecuali dia masuk neraka jahanam. Dicuci dulu, dicuci. Setelah itu baru masuk surga. Jangan sampai lah Ustaz. Tidak mau deh Ustaz. Dijawabkan lah Ustaz. Nah, jadi ada 4 cara menghapus dosa. Kan memang betul. Ya. Tapi tidak pakai neraka maunya Ustaz. Nggak mau nulis. 3 di dunia, 1 di akhir. Allah. Setiap Jangan orang pakai neraka Ustaz. Enggak lah Ustaz. maka kalau nggak mau masuk ke dalam neraka, lakukan 3 di dunia. Itu maksudnya udah. Taubatan nasuha. 1. Hiasi sisa-sisa kehidupan dengan amal soleh. Ya kan? Sabar saat menghadapi musibah. Kan gitu. Ternyata udah Allah berikan kesempatan kepada dia dengan Ya, cara ya, ini dosa terhapus. Ya solusi yang keempat lah. Apa itu? Masuk neraka jahanam. Masuk ke dalam neraka. Tiga nih nggak terima. Hilangkan karat-karatnya dulu. Hotel timnya semuanya. Jangan sampai lah Ustaz. Baik. Jadi sampaikan kepada orang ada 4 cara menghapus dosa. 3 di dunia, 1 di akhirat. Pilih yang mana kan gitu. Allah. Balik lagi udah, ya. Tuh dia tadi terawalnya nulis. Satu di akhirat. Nah, kalau tidak Jadi pelajaran pentingnya begini. Di antara yang menjadi sebab Abu Lahab itu celaka, bukan hanya memang asalnya adalah benar. Kalau ditanya apa yang menjadi sebab Abu Lahab celaka, bukan hanya sebatas Abu Lahab mengatakan celaka kau Muhammad, bukan itu bukan. Sebelumnya Abu Lahab itu sudah banyak melakukan keburukan, sudah banyak memusuhi, sudah banyak menzalimi Rasulullah SAW. Intinya sebenarnya ia membuat Abu Lahab itu diponis oleh Allah masuk ke dalam neraka karena dia memusuhi dakwah Nabi. Jelas ya? Apa yang menjadi sebab Abu Lahab itu memusuhi dakwah Nabi? Maka jawabnya karena kekuasaannya, karena hartanya, karena segala apa yang dia usahakan, kan gitu. Dan sampai saat ini Bunda, itu banyak kita temukan. Banyaknya para pemimpin-pemimpin di negeri ini memusuhi ustaz, memusuhi kiai hanya gara-gara dia lantang menyampaikan kebenaran. Ya kan? Berarti miriplah dia dengan Abu Lahab. Abu Lahab. Dia udah dia dengan Abu Lahab. Iya, banyak Abu Lahab Ustaz. Nanti ini Awalnya sama. Ustaz tak boleh kampanye. Sudah jelas dalam Islam itu ada siasat politik dalam Ini buat Islam. cucu. Iya kan? Ustaz itu memang harus kampanye, Bunda. Tapi yang dia kampanyekan itu adalah pemimpin-pemimpin yang baik. Kan gitu. Ternyata nanti kalau Ustaz yang viral ini memegang satu pemimpin, habis dong kekuasaan saya, hilang dong harta saya. Bagaimana anak-anak saya nanti hidup mewah, istri saya tanggungan banyak. Bagaimana caranya? Fitnah Ustaz itu. Ya kan? Iya. Berbagai macam keburukan-keburukan dilontarkan kepada Ustaz Sifulan, supaya apa namanya jelek. Itu kan mirip dengan Abu Lahab. Salah satu kebiasaan Abu Lahab itu punya ketika Nabi SAW itu berdakwah ke si A, dakwah ke si A, ya kan, kemudian Rasulullah pindah berdakwah ke si B,
Abu Lahab itu datang ke si A. Apa tadi yang disampaikan oleh Muhammad? Apa tadi yang disampaikan oleh Muhammad? Ya kan? Oh, apa yang disampaikan Muhammad tadi? Jangan kau dengarkan, dia itu sesat, dia itu sobi. Nah, itulah yang dilakukan oleh Abu Lahab. Jadi setiap yang orang-orang yang didakwahi oleh Nabi didatangi Abu Lahab. Paham ya? Itu ada orang yang seperti itu di zaman ini. Ada. Banyak. Ya. Iya kan? Tapi dia pula yang paling sibuk mencaci maki Abu Lahab. Padahal sifatnya seperti itu. Apa yang disampaikan dari sebulan? Jangan sepintar ya. Baru 3 hari ngaji. Dia sosok nasihat. Udahlah, ayo aja lah main sama aku. Kalau dia ajaknya untuk ngaji dan lain sebagainya, udah biarkan aja. Itu itu apa yang dia sampaikan itu tidak sesuai dengan tradisi nenek moyang kita. Nenek moyang kita dulu ajarkan kita kan kayak gini. Datang pula dia, baru belajar lagi 3 hari, sudah nyampaikan kayak gini. Emang selama ini sama? Memang dia yang sesat. Padahal jelas-jelas yang kita sampaikan itu bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan dia sumbernya nenek moyang. Kalau putus, kalau tanggal di atas tanah, di tanah. Kalau tanggal di bawah lempar ke atas. Dulu gitu tuh Ustaz. Oke. Terus apa? Begitu bayi lahir kasih kalung jaga tingkir anti petir. Begitu kita sampaikan sejak dulu kau dilahirkan juga seperti ini gitu. Malah ditentang kita. Iya. Marah nih kawannya. Sejak dulu. Sakit apa? Kalau bahasa kami keteguran. Tadi lewati kuburan kan? Iya. Pakai kunyit. Masih ada pemikiran itu punya di kota ini, apalagi di kampung. Pakai kunyit Ustaz. Nah, ya. Apa kalau bahasa sini punya? Tesapu. Teguran. 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 Ada yang seperti itu. Kalau kampung masih seperti Jadi ketika kita tentang hal-hal yang seperti itu, dan sejak dulu kami sudah mengamalkan yang seperti ini. Ya kan? Saya bilang, saya ketika anak saya lahir, kulit adik-adiknya saya bakar. Ditentang oleh tetangga-tetangga saya. Tidak pernah sejarahnya dibakar. Sebutkan dalil bahwa saya kulit adik-adik itu harus ditanam. Tak ada satupun dalil. Yang penting dilenyapkan, terserah bagaimana. Apa tega kau katanya membakar apa namanya? Kalau bahasanya benar kakak Ya. itu berarti berdalil menurut perasaan. Kalau begitu kalau ditanya, saya orang paling gak tegaan kalau membakar Al-Quran. Tapi karena Al-Quran itu sudah koyak, saya bakar. Karena memang itu perintah Nabi. Paham ya bukan? Daripada ditanamkan melecehkan, daripada terkoyak-koyak lembaran-lembaran itu di mana-mana masuk tong sampah, itu dibakar, lenyap dia selesai. Cuman kan kalau itu perasaan bagaimana? Apa kata tadi? Ibu nggak tega rasanya membakar bakar. itu perintah bukan. Kalau udah buka dalam kitab At-Tibyaan yang dikarang oleh Imam An-Nawawi, jika ada Al-Quran lusuh dibakar supaya bentuk penghormatan kita kepada Al-Quran. Tapi jangan pula udah bakar dan streaming gitu kan, siaran langsung. Ya. Dibilang nanti melecehkan Al-Quran. Bagaimana lembaran-lembaran kayak gitu ditaruh di mana-mana gitu. Setelah itu disapu entah kemana dia, tong sampah. Itu kan melecehkan. Maka perintah Imam Nawawi dibakar. Itu kan kalau kita ikut perasaan salah kan? Maka kalau
perasaan. Nanti kalau ikut perasaan beragama itu karena terlampau mulianya dia perasaannya dengan Allah, maka dia akan bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Betapa hatinya itu memuliakan Allah. Maka setiap orang akan berbeda-beda takdirnya, Bunda. Iya kan? Iya. Perasaan saya bahwa Allah itu Allah itu Ar-Rahman. Senanglah sekali aku dengan Ar-Rahman. Akbar ini kurang masuk ke hatiku. Akhirnya apa? Dia takbir. Allah Ar-Rahman. Yang satu Allah Akbar. Yang satu Allahul Qudus. Apa nggak kacau salat kita, Bunda? Berbeda-beda kan? Nah, itu dia. Baik. Di suatu. Nah, pelajaran yang lainnya adalah bahwa ternyata orang yang paling dekat dengan Nabi tidak menjamin dia adalah orang yang soleh. Siapa itu? Abu Lahab. Paham? Orang yang paling dekat dengan Nabi tidak menjamin dia soleh. Kalau begitu, jangan mengkultuskan seseorang. Paham ya, Bunda? Jangan mengkultuskan seseorang. Ini sekarang banyak kita temukan, ya kan? Karena keturunan Nabi, akhirnya apa? Sampai pada tahap mengkultuskan. Itu nggak boleh. Yang kita ambil itu adalah ilmunya, akhlaknya. Itu yang kita ambil. Bukan celupan tangannya gitu kan. Dicelupkan sedikit, sejuta harga airnya. Paham kan? Pernah kita mendengar orang seperti itu? Pegang. Buka air, masukkan sedikit, sejuta. Nah, ada tuh, Bunda. Baik. Jadi kalau begitu pelajaran pentingnya adalah Abu Lahab itu memusuhi Rasulullah. Maka jangan sampai ada di antara kita yang sampai memusuhi ulama. Kan gitu tuh. Abu Lahab memusuhi dakwah Islam. Maka sikap kita apa? Menyokong. Kan gitu. Support para pendakwah. Kalau udah dengar ada para pendakwah yang rela meninggalkan kota sampai ke pelosok daerah sana berdakwah, support. Itu dia. Jadi apa yang dilakukan oleh Abu Lahab itu lawannya yang kita lakukan. Kebaikan Nah, itu bukan. kebalikannya. Jelas sampai sini? Baik. Barakallahu fiikum jami'an. Insyaallah akan kita lanjutkan ayat ke 4